Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Modin Channel dalam piknik topik pernikahan. Oke, dalam piknik kali ini saya akan menyampaikan tentang persyaratan nikah. Nah, bagi kalian yang mau menikah, maka wajib nonton video ini. Oke, tapi sebelum itu mangga di share, like, and subscribe bagi yang belum subscribe. Kalau yang sudah subscribe ya jangan di subscribe dong. Nanti unsubscribe dong kalau begitu. Oke, untuk itu saya akan lanjut saja ya. Untuk persyaratan nikah apa saja? Yang pertama, kalian harus mempersiapkan pertama yaitu foto ukuran 2 kali 3 sebanyak 4 lembar. Berwarna ya, berwarna. 3 lembar ukuran 2 kali 3 dengan background biru. Ya, dengan background biru. Oke. Nah, itu baik laki-laki maupun perempuan. Ya, fotonya 2 kali 3 3 lembar ya. Dan yang kedua, foto ukuran 4 kali 6 sebanyak 1 lembar, baik laki-laki maupun perempuan, berwarna dan background biru. Ya, itu ya. Yang pertama. Yang kedua, yaitu fotokopi ijazah. Ijazah terakhir tentunya ya. Ijazah terakhir. Fotokopi ijazah. Baik laki-laki maupun perempuan. Semua pakai fotokopi ijazah. Ya. Biar nanti tanggal lahirnya kita mengikut ke ijazah. Nah, biar nanti tidak salah dalam mengupdate atau menginput tanggal lahir. Ya. Oh. Karena sekarang kita itu melakukan atau menginput data Jatim yaitu di SIMKah web ya, secara online. Nah, jadi makanya jangan salah nanti ya. Harus sama nanti, tanggal lahir harus sama baik itu di ijazah, di KK, di akte kelahiran dan juga di KTP ya. Itu yang kedua. Yang ketiga itu fotokopi KK atau kartu keluarga ya, fotokopi KK atau kartu keluarga itu yang ketiga, baik laki-laki maupun perempuan sama ya. Dan yang keempat yaitu fotokopi akte kelahiran, fotokopi akte kelahiran, awas jangan salah ya, fotokopi akte kelahiran baik laki-laki maupun perempuan sama ya. Nah, dan yang kelima yaitu fotokopi KTP. Fotokopi KTP. Nah, di sini saya akan membahas tentang KTP lah. Karena apa? Karena yang sering terjadi itu di KTP, yang sering terjadi kesalahan atau yang sering terjadi kendala itu di KTP. Kenapa demikian? Karena sekarang apa yang sudah saya sampaikan tadi bahwa operator SIMKah itu melalui pendaftarannya melalui SIMKah web atau online. Maka kalau KTP-nya terkendala, maka otomatis di aplikasi tersebut tidak bisa untuk memasukkan data Anda atau data kalian ya. Kenapa demikian? Karena kebanyakan itu yang tidak valid itu di KTP. NIK-nya masih banyak yang belum tervalidasi. NIK KTP-nya. Nah, untuk itu sebelum kalian akan melangkah untuk mendaftar pernikahan, daftar nikah, periksa dulu KTP-nya. Periksa dulu NIK-nya, apakah sudah tervalidasi atau belum. Kalau belum tervalidasi, otomatis di aplikasi SIMKah web itu tidak bisa menerima data tersebut. Ya, makanya sebelum kalian mendaftar nikah, validasi dulu NIK-nya. Di mana validasi NIK-nya? Di Bisduk atau Dinas Kependudukan setempat ya. Di situ untuk validasi NIK. Karena apa? Karena kalau kita belum tervalidasi NIK-nya, maka tidak bisa
di aplikasi ini menolak, ya. Dan bahkan ada juga kasus yang di KTP-nya, contoh orang tersebut sudah cerai, bahkan sudah dapat akta cerai, tapi di KTP-nya masih tertera statusnya kawin. Itu juga sama, di aplikasi SIMKah Web juga menolak hal demikian. Maka untuk itu sebelum kalian melangkah untuk daftar nikah, dibetulin dulu KTP-nya ya. Misalkan sudah cerai dan sudah dapat akta cerai, maka diperbaiki di situnya statusnya menjadi status cerai hidup bagi kalian yang statusnya cerai hidup. Artinya cerai yang dilaksanakan di pengadilan agama. Nah, sama juga kalau kalian cerainya cerai mati, misal contoh cerai ditinggal mati. Nah, sama, di situnya masih tertera kawin, maka harus diperbaiki dulu statusnya. Di situnya agar nanti tertera di KTP-nya yaitu cerai mati. Nah, itu ya. Yang banyak kendala itu biasanya di KTP. Maka untuk kalian yang mau daftar nikah, dilihat dulu KTP-nya. Barangkali masih belum benar, barangkali masih belum tervalidasi, maka divalidasi dulu. Termasuk juga tadi tentang status, ya. Barangkali statusnya sudah berubah, yang tadinya menikah, di situnya kawin, dan sekarang kenyataannya kalian itu sudah cerai, maka harus diganti dulu statusnya menjadi cerai. Baik itu cerai hidup maupun cerai mati. Itu ya. Jadi kalian kalau sudah mengumpulkan berkas-berkas tadi, baik itu ijazah, baik itu kakak, baik itu KTP, baik itu akte kelahiran, semuanya difotokopi dan diserahkan ke Balebe atau di Amil Desa kalau di daerah lain ya. Kalau di Kabupaten Indramayu itu sudah identik dengan Lebe ya. Nah, jangan lupa ada materai juga, materai 6.000. Materai 6.000 untuk apa? Untuk surat pernyataan belum menikah bagi yang belum menikah, atau surat pernyataan sudah duda ataupun janda bagi kalian yang sudah duda atau janda. Itu ada materainya ya, materai 6.001 baik laki-laki maupun perempuan. Nah, begitu ya. Jadi di sini kalian harus benar-benar tahu kalau kalian mau menikah itu persyaratan-persyaratannya. Jangan sampai lupa ya. Dan juga itu pun kalau kalian masih dalam satu kecamatan. Ya. Kalau dalam beda kecamatan, maksudnya kalau kalian nikah dengan orang yang beda kecamatan bagi laki-laki nih, kalian harus membuat surat numpang kawin atau numpang nikah. Di mana buat surat numpang nikahnya? Ya di KUA setempat. Ya, ini bagi laki-laki khusus. Bagi laki-laki yang mau menikah di luar kecamatannya sendiri dengan kecamatan orang lain, maka harus membuat surat numpang nikah. Itu ya. Dan nanti kalau bagaimana cara dan syarat untuk membuat surat numpang nikah, nanti akan saya buat video berikutnya ya. Nah, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan buat kalian yang mau daftar nikah, itu persyaratan-persyaratannya ya. Ya, nanti juga kalian yang harus dipersiapkan baik itu fotokopi-fotokopi yang lainnya, silakan tanyakan saja ke Bapak Lebenya, atau persyaratan-persyaratan lainnya yang berkaitan dengan persyaratan nikah, maka tinggal tanya ke Bapak Lebenya. Oke, begitu. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf barangkali ada yang kelewat atau ada yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.